Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kelompok kami dari kelompok 1 melaksanakan tugas bahasa Indonesia untuk mencari cerita sejarah di Kabupaten Grobogan, dan siang ini kami berada di salah satu peninggalan sejarah yang terdapat di Grobogan yang berada di Kecamatan Geyer, di tepatnya di Desa Gundi, yaitu di Gedung Papak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari SMA 1 Purwodadi, Pak, datang ke sini buat ini ada tugas buat wawancara gedung ini. Saya dan teman-teman mau menanyakan informasi yang lebih dalam dari gedung ini. Saya Bapak. Ya, saya sebisa saya. Ya, betul. Saya kan dulu saya juga tidak tahu, ya, itu kan hanya ya. dikasih tahu sama mbah-mbah Ya. dulu. Nah, itu katanya di sini tuh masalah berdirinya dulu ya. Berdirinya itu katanya tahun 1919 itu untuk Belanda mendirikan gedung tim Belanda masuk daerah Purwodadi, Grobogan itu bangun pertama itu sini. Jadi ini bangunan pertama. Bangunan pertama nih Belanda. Grobogan berarti gini. Gedung paling tua itu sini. Tapi ada yang cerita itu bangunan ini tuh ada yang cerita 1818 dibangunnya sini itu ceritanya itu tidak sama, tapi mungkin yang betul ya yang dulu yang 19 tadi, soalnya dulu kan ada yang ikut bangun di sini. Itu cerita sama saya. Ya, gedung ini dibangun ini tumbalnya juga orang bekerja. Dibuat tumbal tuh yang pojok 4 tuh. Berarti ini dulu dibangun sama warga di sini. Ya, warga sini ya mungkin ya orang pribumi, ya yang kerja mungkin kan orang pribumi, tapi yang bayar mungkin orang Belanda. Terus niki sejarah gedung niki apa, Pak? Sejarah ceritanya gedung niki ada apa di sini dan dibuat apa? Kalau setahu saya itu dulu ya ada orang cerita itu ini untuk markas besar Belanda, ya mungkin untuk pembantaian orang pribumi yang bangkang-bangkang itu kan mungkin ya dibantai di sini. Kan gedungnya dulu kan bukan di sini saja, di belakang itu ada gedung. Karena dijajah Jepang terus dibom dari atas kebakar. Situ itu kan ada gedung dulu. Gedung itu buat itu apa? Buat tempat senjata sama peluru zaman dulu. Ya dibom kan meledak, kobong habis, tinggal yang ini. Berarti ini benar-benar peninggalannya Belanda. Iya, betul-betul Belanda ini. Kalau enggak bangunan Belanda ya sudah rusak semua. Dan pintunya aja kan tingginya kan berapa meter. Terus gedung ini dibangun sama siapa, Pak? Ya dibangunnya yang bangun ya Belanda. Tapi kalau namanya Belanda yang bangun itu saya juga enggak tahu. Karena ini kan sudah ratusan tahun. Iya, berarti intinya kan ini yang bikin Belanda, ini bangunannya Belanda. Belanda ini memang peninggalan Belanda. Kan waktu kemarin kan ada yang mau syuting di sini, tapi cari yang bisa bahasa Belanda itu biayanya mahal, akhirnya tidak jadi. Kan kemarin itu juga mau diusulkan ke Belanda, mau dibangun kembali. Soalnya gedung tinggalan Belanda harus diuri-uri kan gitu. Seperti yang di Semarang itu kan ada Lawang Sewu. Terus sejarah apa yang terjadi di gedung ini, Pak? Kalau sejarah yang terjadi zaman Belanda atau sesudah Belanda? Zaman Belanda dan sesudahnya. Pokoknya kalau zaman Belanda yang kemungkinan untuk pembantaian, setelah itu kan jajah Jepang juga pembantaian dan pemerkosaan. Itu
Itu. Tapi kalau Jepang tahun berapa saya tidak tahu. Itu kalau jaraknya sini kalau di anu ya banyak. Nah, terus sini kosong nggak dipakai, soalnya ada terjadi yang menempati di sini itu kecelakaan di sini. Kecelakaan terus akhirnya kosong, nggak ada yang berani nempati. Jadi sampai sekarang kosong. Berarti sejarah tempat ini itu nek Belanda dibuat apa mau? Markas Markas Belanda kali tinggi penyiksaan, nek Jepangnya sing sejarah perkosaan itu berarti ya. Ya perkosaan juga pembantaian itu kan juga sama-sama perang penjajah. Nah, terus diusir pribumi merdeka sampai sekarang. Nah, merdeka kan ada lagi zaman gerakan 30 September itu kan sini juga dulu markasnya yang bisa itu dari tentara Siliwangi Bandung yang basmi PKI di sini. Itu ceritanya kan di bawah sini kan ada ruangan bawah tanah, tapi kan dicari pintunya dari mana itu kan sampai sekarang belum ketemu. Itu kan banyak orang-orang tua, orang-orang itu kan cari pintunya itu dari mana. Itu ruang bawah tanah. Iya kan mungkin di bawah tanah itu kan mungkin kan ada sesuatu ya. Apa yang sering nyari kan malah orang-orang seperti paranormal ya. Itu dari mana-mana dulu, tapi terus akhirnya kan saya larang daripada dirusak. Iya, daripada merusak peninggalan malah. Iya. Terus ya jelas tuh mengganggu saya kan. Iya. Mengganggu warga. Terus mengapa gedung ini dikosongkan? Maksudnya wonten cerita napa kok gedung ini sampai dikosongkan ini? Nah, gedung ini dikosongkan. Saya tadi kan sudah cerita ya. Iya. Yang nempati di sini itu kecelakaan. Jenazah bawa ke sini semua. Itu mulai yang ada yang pertama, kedua, ketiga itu musibah itu sama. Tapi yang paling parah itu yang ketiga tadi. Yang tahun 1974 tempatnya di sini. Nah, setelah itu tidak ada yang berani, akhirnya kosong sampai sekarang. Penutupan ya. Dari perwakilan kelompok kami, saya mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang Bapak berikan untuk kelompok kami ini. Dan saya jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya Pak. Iya sama-sama, saya juga begitu. Apabila saya menyampaikan kurang pas, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih juga buat waktunya Bapak buat menyampaikan informasi yang kita cari, yang kita butuhkan buat tugas ini. Iya sama-sama. Saya kan hanya melayani siapa yang membutuhkan. Kalau saya bisa, kalau saya tidak bisa ya bilang tidak bisa. Yang penting saya di sini itu waktu di rumah itu siapa saja yang minta saya layani. Yang penting saya bisa, kalau tidak bisa ya tidak saya layani. Dan sekian dari wawancara dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau dari kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.